yang terpenting anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, insya Allah sebelum jam 12 kita selesai acara ini. Setuju? Setuju tak? Setuju. Sampai subuh. Kuat? Kuat tak? Kuat. Ya sudah, kalau kuat Ustaz jangan balik duluan, Bapak di sini lah. Ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu bersyukur kepada Allah, badan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian, dan kita memohon agar kita mempunyai istri yang dapat membantu baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berzikir lisan kita kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Betul tak? Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah rezeki, diberikan oleh Allah suami, diberikan oleh Allah istri, diberikan oleh Allah anak, diberikan oleh Allah cucu, dan seterusnya. Betapa nikmat tersebut, kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dari 4 hal ini, yakni memohon agar lisan kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita bersyukur kepada Allah, badan kita agar bersabar, kemudian kita mempunyai istri yang dapat menolong kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Lalu kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita mempunyai anak yang apabila anak itu menjadi tuan kita. Artinya apa? Artinya apabila anak sudah dewasa, kemudian kita sebagai orang tua, kemudian anak mendapatkan karunia dari Allah, rezeki yang berlipat ganda, kadang-kadang orang tua itu jadi pembantu. Betul tak? Betul tak? Kalau orang tua yang kaya, anak menjadi raja. Tapi apabila anak yang kaya raya, orang tua menjadi pembantu. Ini sering terjadi di kalangan kita. Sering terjadi. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung agar kita tidak mempunyai anak yang seperti itu. Ya, menjadi tuan, menjadi apa? Mengatur orang tuanya, menjadi raja. Ya, ini hati-hati. Makanya perlu pendidikan kepada anak agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita
kemudian kita berlindung kepada istri, ya. Kita memohon kepada Allah agar kita berlindung kepada istri yang dapat menumbuhkan uban sebelum waktunya beruban. Ya. Apa artinya kita berlindung? Artinya kepada istri yang seperti itu belum waktunya kita ini beruban, tapi tumbuh uban. Artinya apa? Istri selalu bikin pusing kita. Betul tak Pak? Ada tak istri seperti ini? Ada tak banyak? Kate di sini, ada juga di sana. Seberang sana kate sini. Istrinya soleh ya Allah, amin. Suaminya soleh, amin. Kate di sini. Makanya kita berlindung kepada istri yang seperti ini, yang dapat menumbuhkan uban kita, padahal belum waktunya kita ini beruban. Masih muda, ubanan galuh rambut kita, ya. Kenapa? Karena dibuat oleh istrinya. Istrinya minta ini, minta itu, padahal suami tidak mampu untuk berbuat ini, berbuat itu, ini. Sehingga apa? Suami tadi pusing kepalanya. Sehingga apa? Sehingga pusing tadi menumbuhkan rambutnya menjadi putih. Ya. Apa akhirnya apa? Tumbuh uban sebelum waktunya beruban. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari harta yang kita miliki itu menjadi harta yang bencana bagi kita. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu tidak berkah. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu kita jalankan untuk perbuatan maksiat, bukan karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita betul mencarinya halal. Kita bekerja keras, namun mengeluarkan harta tersebut di jalan yang haram. Begitupun sebaliknya, kita mencarinya dengan haram, jalan haram, namun mengeluarkannya dengan cara yang halal, itu pun sama, tidak jauh berbeda. Harus mencari yang halal, dikeluarkan pun harus yang halal. Jangan katanya ini kan duit haram, kita infakkan saja, tak usahlah, percuma, lemah kita habis-habis kalau lah. Karena apa? Hasilnya tadi hasil dari yang tidak benar. Ya, ini kita berlindung dari harta yang seperti ini, yang membuat siksa kepada kita, kemudian membuat bencana kepada kita. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung kepada Allah dari apa? Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Berlindung kepada Allah dari tetangga yang apabila melihat kebaikan kita, tetangga itu menyimpangnya. Kemudian tetangga itu apabila melihat keburukan kita, dia menyebarluaskannya. Ada tak di sini tetangga yang seperti itu? Ada tak? Ada tak? Kate seberang sana, ayah yang ada. Makanya berlindung kita kepada Allah dari tetangga yang seperti ini. Nengok kebaikan kita disimpan. Tapi kalau nengok keburukan kita, disebarluaskannya, ya, difitnahnya kita, hati-hati, ya. Jangan kita basing-basing menuduh orang lain, jangan memprovokasi, ya, menghasut, kemudian prasangka buruk, jangan. Kemarin Pak, ada kejadian di Banten itu, waktu pernikahan semua orang kesurupan, keluarga orang tersebut kesurupan Pak, kemasukan setan, ya.
Jadi keluarga dari besan ini, keluarga dari pihak perempuan ini kesurupan. Jadi kemasukan setan kalau ada kurang lebih 5 dari keluarga itu kemasukan. Ya. Jadi orang-orang pada saat itu sudah mau makan, ribut menangani orang yang kesurupan tadi. Katanya apa? Kata pihak keluarga sana, ini adalah buatan orang. Katanya buatan orang, kena santet lah, karena tumbal lah dan lain sebagainya. Karena mungkin ada yang benci kepadanya, maka dikirimlah hal-hal yang aneh. Itu termasuk prasangka buruk. Ya. Jangan sampai seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Itulah. Jadi hai orang-orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jauhlah prasangka, jauhlah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Sukakah kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati? Tentu kita merasa jijik. Yang kita makan itu adalah bangkai. Makanya hati-hati, ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, mengumpat, mengadu domba dan lain sebagainya. Semua itu adalah dosa. Apalagi masalah perkara gaib. Katanya apa? Akibat si fulanlah ini terjadilah banyak kesurupan seperti ini, katanya. Itu kemarin, Bu. Itu kemarin, Pak, terjadi. Ya, terjadi seperti itu. Orang yang sudah nikah kemudian ribut tetangganya, akhirnya apa? Ribut di kampung tersebut, masalah saling tuduh menuduh dengan tetangganya bahwa dia dibuat seperti ini, katanya dirusak. Apakah kita sudah dapat melihat hal-hal yang gaib? Tidak. Allah itu memberikan kelebihan itu kepada orang-orang tertentu, bukan memberikan kepada orang-orang yang aneh. Apalagi sholat tidak pernah. Iya.